Tapi intinya hampir semua penggemar di luar sana sangat amat mengharapkan di 2023 ini band idolanya itu yang udah hiatus sejak lama balik lagi dan beneran tour, men. Nah, itu dia. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kemarin sempat ada tweet kalau misalnya Liam nge-tweet gini, Mal. Kalau seandainya Manchester City juara musim ini, lu akan ngeliat Oasis reuni lagi. Akhirnya juara. Nah, ini sebenarnya lagi rame di tagi sama netizen seluruh dunia ya. Ayo, ini udah juara nih, lu gimana gitu. Katanya yang gue denger kan lagi ngejar rilis single terus nih, sebanyak-banyaknya. Betul. Berarti kalau tahun ini targetnya sendiri sampai kapan? Sampai berapa single gitu maksudnya? Tahun ini aja? Tahun ini kita sih ngejar, semoga ya dalam waktu deket ya kita bisa ngejar album sih, karena memang lagunya lagi terus. Dan gue juga baru balik dari ruang semedi juga untuk Halfmet ini gitu. Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Ya elah, situ Titi Puspa. Pakai nanya apa kabar nih? Kayak MC preskon anjing. Kakak Andika lo, Andika. Itu namanya Andika ya? Andika siapa? Yang Love Peace Gaul itu? Oh iya, Andika bener. Andika Pratama bener. Kabar nih teman-teman aku gitu. Oke, kalau kemarin kita udah sempet banget. Kemarin kan kita bahas soal Coldplay. Nah, kali ini kita bahas teman-temannya Coldplay ya, yang akhirnya reunian sebenarnya. Karena kalau menilik setelah Ilyas Anda menilik. Gue sebagai anak jurnalistik menggunakan kata-kata yang baik. Jurnalistik. Bro, IISIP Jakarta, UI Universitas IISIP. Iya, baru. Jadi setelah pandemi nih Mal, sebenarnya tuh ada apa ya? Semacam ada pergerakan dari teman-teman yang bandnya bubar, personilnya udah nggak ada semua nih, udah sibuk masing-masing, tiba-tiba gabung lagi. Gitu, reuni. Gitu. Dan ini banyak memberikan antusiasme untuk fanbase-nya. Bener. Ada yang akhirnya jadi beneran, ada yang sekedar rumor ya. Tapi intinya hampir semua penggemar di luar sana sangat amat mengharapkan di 2023 ini band idolanya itu yang udah hiatus sejak lama balik lagi dan beneran tour, men. Nah, itu dia. Itu yang akan kita bahas hari ini. Soal harga tarif tertinggi LRT kalau jadi dari Cibubur sampai Duku Atas itu berapa kira-kira ya? Anjing, bener lagi. Ya, kita nggak ngomongin bukan. itu ya. Kita lagi mau ngomongin band-band yang akhirnya reunian di tahun 2023 gitu dan akhirnya manggung lagi ya. Alhamdulillah. Sebenarnya ini triggernya dari Coachella beberapa waktu yang lalu sempet kan itu 2 minggu kan. Jadi kayak Prambanan Jazz. Prambanan Jazz sebenarnya ngikutin Coachella ya. Weekend ini ada. Dua kali weekend. Benar. Dan penampilannya sama gitu. Dan yang paling dapat highlight adalah sebenarnya Blink-182 waktu itu. Itu doang ya. Lanjutin dong. Small things to care to bring one life. Lanjutin lagi dong. Itu yang udah pasti lah ya kalau kita ngomongin band yang lagi reuni tahun ini, yang lagi keliling ya mereka ini. Nah, karena kan sempat Tom Dillon kan Tom Dillon sempat cabut diganti sama Mats Skiba, tapi menurut gua walaupun gua nggak begitu ngikutin Blink, tapi nyawanya memang nggak bisa digantiin Tom Dillon. Dua orang itu juga kan kalau lo nonton Blink awal-awal ya 90 sama 2000-an gitu ya. Itu nonton lawak sih lo kalau Blink manggung. Iya lagi bener. Hi Tom, hi Mark. How are you Tom? Gitu. Travis diamnya di belakang. Iya, dia emang cool kan dia. Cool parah dia. Dia kan Iqmal Tobing. Wih, Iqmal dia bahkan iya, kan Eno netral dia. Eno netral tuh Travis Barker. Jadi kalau ngomongin soal Blink, kemarin baru aja main di Coachella dan ini mungkin teman-teman nonton semuanya karena saat itu stories gue isinya Blink-182. Dan sampai sekarang kita masih menunggu kepastian beneran ada IO yang mau nyangkutin nih band nggak kemari. Amin. Karena harganya katanya udah mahal banget. Tapi tetap kita berdoa aja semoga beneran kejadian ya. Karena gue takutnya purchase power Blink sama Coldplay beda jauh. Oh pastilah, gue yakin pasti kebanyakan Blink sih. Iya. Yakin gue. Nggak maksud gue, dan harganya bisa jadi segede Coldplay. Aduh, malah mungkin lebih mahal kali ya, nggak tahu deh. Bisa jadi sama lah. Pokoknya kalau makin lama nggak pasti makin naik harganya gue yakin. Iya betul. Mendingan dipastiin sekarang dah, siapa aja IO yang lo kenal? Promotor. Ada Gana, Ucup. 2, Gana 3. Iya. Ini sih baru kenal Gana ya. Ucup gue nggak kenal. Oh lu nggak kenal Ucup? Nggak kenal.
Oke, nggak apa-apa. Ucup. Terus siapa? Andi F. Noya. Siapa sih namanya? Gue di kepala gue tuh yang pakai topi mulu siapa namanya? Adrian Subono. Emang topi mulu dia? Iya, topi mulu dia. Oke, itu udah pasti ya. Ini ada beberapa nama juga yang udah beredar di luar sana. Kalau mereka bakal balik lagi tahun ini. Yang juga ditunggu-tunggu banget sama penggemarnya adalah Blur. Nah ini gue aja yang ngejelasin karena cakep, karena dia Blurian. Ya gue suka banget Blur gue. Jadi kalau Blur parah kan lo? Kalau ngomongin soal Blur, ini baru aja anjing. Ya sih gue lagi bawa kacamata, maaf ya. Jadi buat teman-teman kalau kemarin minggu lalu ya sebenarnya kita dihebohin sama akhirnya Blur comeback lagi karena memang kan sebenarnya dari tahun lalu dia tuh udah ngumumin bakal tour. Yes. Tapi kita taunya cuma tour doang nih. Awalnya kan dia main di Wembley, kemudian ternyata dia main di negara-negara lain termasuk di Jepang. Dia main di Summer Sonic. Kemudian pada minggu lalu akhirnya mereka resmi mengeluarkan statement dia akan rilis album tanggal 23 Juli. Dan single pertamanya yang dari album itu udah rilis judulnya apa sih namanya? The Narcissist. Ya itu Narcissist di semua platform udah ada. Bener, ini baru Blur karena yang terakhir Magic Wave jujur gua nggak terlalu masuk karena kok ada kurang ya gitu. Tapi ketika lo yang sekarang anjing dari artworknya udah keren, kemudian lagu yang singlenya juga bagus banget gitu. Pokoknya yang Blur yang asli yang ada badaknya. Enggak dong. Enggak salah. Itu Larutan Coklat 3. Lo antusias ya? Antusias banget gue sangat menunggu kalau misalnya memang Blur datang kemari. Tapi kalau Blur aktif berarti Gorillaz hiatus dong. Iyalah, karena kan Gorillaz si Damon ya. Karena kan Damon kemarin juga Gorillaz main di Coachella juga. Iya. Kan Coachella 2 mangkok dong dia. Apa? 2 mangkok. Oh dia Blur nggak di Coachella ya? Enggak, Gorillaz cuma doang. Gorillaz doang. Jadi gue belum masuk Gorillaz gue. Gue juga Gorillaz nggak bubar. Jangan animasi sih. Gimana bubarinnya? Iya, tinggal cabut colokannya kan kalau animasi. Bener juga, tapi kalau ngomongin soal Blur, ini kan dia akan main di Summer Sonic. Isu yang beredar, dia akan main ke Asia Tenggara. Mudah-mudahan buat fanbase-nya apa namanya Blur? Lo kan katanya Blur banget. Blur tuh gua Boys and Girls kali ya? Gue nggak tahu senang fansnya apa, tapi paling nggak kemarin sempat ngeliat tweetnya. Gue bakal nonton. Iya pasti lah, karena 2013 nggak usah, gue langsung beli. Kalau lo mau war tiket, gue punya usaha just tip kenalan gue. Oh iya yang kemarin kan? Iya, siapa? Karina kan? Siapa Karina bukan ya? Bukan Karina, bego. Rani. Ya, itu. Karena 2013 pada saat Blur kesini, gue bener-bener nggak ngerekam mal, gue bener-bener nonton. Akhirnya gue juga gitu kalau nonton konser gue nggak pakai handphone. Blur, males. Pas Blur tuh gue beneran kayak menikmati, gue nangis. Biarkan memorable-nya di sini. Iya, pas nyanyi No Distant Left to Run, gue kayak it's over. I don't need to tell me all the small things. Gitu dia. Tapi kita patut tunggu ya. Kemarin sempat lihat tweetnya Doci, dia kayaknya WhatsAppan sama salah satu promotor. Kata promotor tersebut bilang, Blur tinggal nunggu gua. Iya apa enggaknya. Oh, keren. Gitu. Mantap. Jadi, hey promotor. Semoga gue sih berdoa kenceng kalau memang mereka ke Asia Tenggara, gue nggak akan nonton yang di sini sih. Kalau misalnya emang di Singapura atau Hong Kong, gue mungkin sana gitu. Keren lo. Karena kalau lo ke Singapura ngambil bandwidth aja. Nggak buat nonton di sini. Nggak usah, Lebih possible. Nggak, kalau sini biasanya gabung sama festival mal, jadi nggak puas nontonnya. Iya. Kalau di sana di sendiri, di warung remang-remang gitu-gitu ya. Jadi lebih personal. Main di kafe ya. Akustik. Ntar di request Samson lagi. Dia belum lagi main. Malah Metro Porti anjing. Kenangan terindah. Tolong lo bawain Oasis ya. Don't Look Back in Anger. Karena lo udah menyebut band yang satu itu, langsung kita bahas aja. Oasis emang udah digadang-gadang dan ditunggu-tunggu sama semua penggemarnya ya. Mereka bubar 2009 ya. 2009 kelar tuh gara-gara kakak beradik nggak akur. Iya. Angin segernya kan dimunculin sama si Liam. Iya. Bukan Liam, Noel. Iya. Noel dulu yang nge-state kalau ada sih kalau ada yang keinginan mau ngajakin gue terbuka buat reuni kata dia. Iya. Dia kan kalau ngomongin adeknya kan kayak nggak mau langsung gitu males, ya. Pokoknya harus ada kayak bahasa-bahasa diplomatis. Lo kalau misalnya orang-orang dia hubungin orang-orang gue bisa aja kejadian. Itu omongannya si Noel beberapa waktu yang lalu. Sampai akhirnya update pas kita taping ini nih, baru ada statement balasan dari Liam. Apa katanya? Sama juga ngejawabnya tuh belok-belok ke sana Pak. Jadi nggak mengiyakan. Nggak mengiyakan, ayo gitu. Nggak mengiyakan sama sekali. Jadi intinya yang tadinya kita sudah
dapat statement dari si Noel kalau ini bakal bisa reuni terus mau tur global segala macem. Kita udah excited. Akhirnya hari ini drop semuanya, Pak. Karena statement balasan dari si Liam. Gak ada respon positif sama sekali ternyata. Tapi kebayang lo jadi nyokapnya. Nih anak gua kok berantem lama banget ya. Kalau lagi Natal gimana, kan harusnya kumpul keluarga ya Natal gitu. Ini gimana? Berarti emang mungkin kalau Natalnya Sabtu Noel, Minggunya Liam gitu kali ya. Iya gak sih? Jadi enggak kan pada bawa anak ya kan nyetor cucu ya. Kalau weekend kan nyetor cucu biasanya kalau di sini budaya timur. Ya Allah, Noel. Tapi menarik gitu, kemarin sempat ada tweet kalau misalnya Liam nge-tweet gini Mal. Kalau seandainya Manchester City juara musim ini, lu akan ngeliat Oasis reuni lagi. Akhirnya juara. Nah, ini sebenarnya lagi rame di tagi sama netizen seluruh dunia ya. Ayo ini udah juara nih, lu gimana gitu. Mungkin itu sebelum ada statement kedua dari si Noel. Jadi kan gini, kan Noel ngomong A nih, yang tadi gue bilang, nggak ada respon kan. Terus di tengah-tengah tuh dia sempet ngomong, ngecut lo. Oh gitu. Iya, jadinya kadang nggak direspon balik, dia bilang, ngecut tuh jangan begini. Kesian fans kita gitu kan. Barulah ada statement hari ini tadi itu dari Liam. Padahal si Noel dewasa ya anjing, emang jadi, bisa jadi tuh sebenarnya kalau nggak ada statement pengecut, kayaknya bisa kejadian karena City juara kan. Bener, dan sebenarnya dipertebal sama Damon Albarn, vokalisnya Blur. Dia bilang, gue berani naruh uang gue di meja kalau Oasis bakal reuni tahun ini gitu. Jadi udah. Ya semoga aja bisa kejadian ya, karena memang lu nonton Liam yang kesini? Yang di Ancol? Nonton. Gila itu dia, lu inget gak dia ngomong apa pas terakhir? Sorry gue harus cabut karena gue mau nonton City, anjing. Tai gue. Tapi dia ngomongnya nggak begitu bahasa Inggris. Sorry I have to pull. Aku harus cabut. Iya. I'm sorry I have to pull. I want to watch City. Susah emang kalau penggemar bola ya. Kayak gue gitu, gue harus cabut nih, gue mau nonton itu. Nonton siapa lu? Badriah. Kan jadi Siti Badriah. Kita doakan semoga Oasis juga reuni ya. Gak deh, gue gak mulu kalau mau Oasis kita berdua akur dah. Iya. Terus bahagia dunia akhirat hidup nih. Nah selanjutnya nih yang reuni juga. Ini masih dari band UK. Band lama semua malah. Dan hampir semuanya asal lo tahu ya, terbaru hari ini yang statement bakal reuni itu Pop. Lagi-lagi band UK. Ya itu dia terbaik. Belum ada band luar UK dia lagi rame-rame. Ini juga salah satu band yang gue ikutin juga. Duran. Jadi Duran ini salah satu band elektronik yang asal dari UK. Ini akhirnya mereka memutuskan untuk kembali dan mereka lagi garap album sekarang. Yes, betul sekali. Album terbarunya ini sepertinya bakal dirilis di tahun 2003, tapi belum tahu kapan. I will fight for yesterday. Ordinary World. Kasian ya kayak. Iya sakit saya di sini. Lu mirip Onci deh. Onci kamar kan? Onci gitar. Onci mbok. Oke. When you come undone. Bener. Oke. Ini new wave ya? New wave, betul. 80s banget. Dan kalau lihat sekarang personelnya ya Allah udah kayak emak bapak gua. Udah tua-tua banget. Iya, bener. Jadi kalau Duran ini sebenarnya emang udah ada rencana dari beberapa tahun yang lalu juga. Dari tahun lalu kalau nggak salah mereka tuh udah pengen garap album kan dari akhir tahun kemarin. Tapi kan ada salah satu personilnya yang sakit. Si Taylor? Taylor Swift. Bukan dong. Siapa namanya? Andy Taylor, mantan gitarisnya kan on off sebenarnya. Terus lagi kanker stadium 4. Jadi ini salah satu obstacle mereka buat bikin album karena rencananya albumnya rilis tahun ini. Dan pengen juga abis rilis album orang-orang maunya ngapain biasanya musisi? Ya tour. Itu dia. Tapi mengingat iya, kondisi personilnya ini kita belum tahu turnya sampai mana. Karena kalau di UK mereka udah punya jadwal. Tapi kan UK ya sebatas Yutan Kayu. Iya, Romangun, itu aja. Makanya deket ya. Itu cuma teman-teman yang ada di Jakarta Timur yang dapat. Kita di selatan nggak bisa. Betul. Apalagi sekarang yang di barat gitu ya. Tapi tetap aja banyak orang-orang yang nunggu-nunggu juga sih. Iya, tapi kalau ngomongin soal Duran sini banyak. Iya, kita doakan lah semoga Duran personilnya semua sehat. Ya, paling nggak mereka bisa tur Eropa aja lah hari ini. Hari ini kita banyak doain orang. Karena ini hari Jumat dan semua orang yang kita doain tuh bule semuanya.
Betul sekali. Termasuk Bapak Iwan Bule. Bapak Iwan Bule sehat-sehat? Alhamdulillah, insyaallah. Ya. Insyaallah ya. Nah, ini yang menarik. Kalau tadi kita udah bahas duran-duran, bener kata Kamal yang kita bahas band UK semua. Karena yang gue cari beritanya cuma yang muncul Gak apa-apa. Ini ada salah satu vokal grup cewek-cewek girl band lah ya. Ini vokal grup ikonik lah. Bener. Spice Girl. Dulu gue zaman SD nonton ini kan siang-siang tuh, sore-sore ya di MTV gitu. RCTI lah dulu ada. Bener. Lumayan lah, masih kecil gue kayak, kok ada ya sesuatu yang gerak-gerak. Iya. Nih, tangan, ini. Bener. Atasnya tangan, ini. Sini. Nggak, tapi kalau ngomongin ini salah satu personilnya itu adalah istrinya David Beckham. Victoria's Secret. Victoria Beckham dong. Halo, Victoria's Secret, dia istrinya David Secret. David Secret, baru dia Victoria's Secret. Anjing, gue kayak wancoy lah. Kalau ngomongin Spice Girls sebenarnya agak-agak special case. Jadi kan dia ini udah reuni dari kapan tahu, dari sebelum pandemi Pak sebenarnya. Dari 2019 tuh rame Spice Girls mau reuni. Bahkan dia udah punya jadwal reuni di tahun 2020 sampai 2021 kan. Tapi kepotong pandemi. Kepotong pandemi abis. Nah yang ditunggu-tunggu sama penggemarnya, lah kelar pandemi kok sepoi nih. Nah, tapi yang menarik adalah mau ngapain gitu. Nah, yang menarik ternyata mereka mengejutkan dunia maya dengan rilis video klip Step By It Now, Thank You Very Much. Oh iya, gitu. Apa sih itu? Sosmed. Hah? Sosmed. Emang itu bukan dia mereka kan react reka ulang lagi kan. Betul. Video klip mereka zaman dulu. Di lokasi yang sama, kemudian orang-orang yang mungkin udah berubah. Thank you very much. Itu enak banget ya. Stop. Right now. Sebenarnya malah lagu Spice Girls banyak yang enak. Satu lagu Spice Girls yang sempet jadi anthem perpisahan tuh ada satu apa ya? Itu Goodbye my friend. Iya. SD SMP. Iya itu coy. Sama lagu Tiut kini tiba saatnya kita. Gue gak bukan Spice Girls anjing. Kan berpisah. Marilah kita mohon. Gue SD itu. Gue juga SD itu. SMP gue Spice Girls. SMP gue Endang Sukamti karena gue baru SMP lulus. kalau nggak Spice Girls yang itu ini apa? As we go. Oh iya benar ya. We remember. Anjing, itu siapa ya? Itu Spice Girl juga. Bukan goblok itu. Bukan. Vitamin C. Oh iya Vitamin C, bener. Itu dia tadi musisi-musisi internasional yang rencananya bakal reuni di tahun ini. Benar. Tapi yang lokal juga ada, Pak. Wah, yang lokal sih gue lumayan ngikutin. Mungkin dibuka sama waktu itu reuniannya Killing Me Inside. Kalau ngelihat industri lokal juga banyak yang reunian sebenarnya, band-band yang sebenarnya zaman-zaman SD lo dengerin, SMP lo dengerin, sekarang mereka kembali lagi, ya kan? Termasuk bandnya Kamal sih. Kapan gue reuni anjing? CS. Lu nggak bubar gila? Bukan lagi bikin album. Kan bukan reuni konsepnya, reuni. Ya itu kan abis bubar bikin album kayak Duran-Duran. Kan bubar dulu, orang gue nggak bubar. Makanya lu bubar biar lu terkenal bandnya. Nggak bisa begitu, makin hilang bego. Jadi buat teman-teman Killing Me Inside ya, apalagi sih? Killing Me Inside, kemudian yang reuni lagi itu Boyong Teduh, beneran? Bener. Isinya mau. Iya, tapi beda nama, Parade Hujan. Terus ada lagi yang reunian juga. Ada satu band lama juga malah sebenarnya, TBK juga reunian. TBK iya, bukannya ya aku takut. Bukannya aku takut. Not that I'm scared. TBK. Tapi personil asli gak sih? Yang mana? Si TBK pas personil asli. Ada si Bimo. Ya. Bahkan beberapa ya udah kita nikmati karya-karya dan perpaduannya Coklat dengan Kikan dan Ervinnya. Benar. Sama satu lagi siapa? Suaminya Nirina. Ernest balik lagi juga. Pokoknya formasi awal Coklat ya. Kemudian kemarin mereka sempat main bareng Sheila on Seven dan juga Perunggu. Iya, jadi openingnya Sheila on Seven. Enggak, openingnya Perunggu. Oh iya benar. Maksudnya itu. Coklat, Perunggu, baru Sheila on Seven gitu. Kemudian yang paling mereka menyambut kirap SEA Games. Iya. Nah, ini nih yang pada penerima kontingen Indonesia disambut di Bundaran HI dengan jing genjet entowet jing genjet entowet jing genjet entowet jing genjet tang dus. Tapi memang bendera dijadiin sama Kikan tuh jauh lebih hidup. Iya. Ya kan, karena nyawanya ada di sini mal. Selalu tahu ya, lagu pemilu kalau nggak salah 2024 dah. Yang nyanyi Coklat loh. Hah, masa? Iya. Nih. Apa coba? Kita dengerin. Jingle pemilu 2024, lirik by Coklat. Oh, video lirik. Oh, video lirik. Musik by Coklat. Kayak takbiran ya?
Gila ikan banget ya. Yoi. Terus riff gitar itu iya. Teteot gitu. Kalau ngomongin soal coklat memang mereka karena lagu bendera juga mau. Udah boleh. Ternyata karaoke ini Pak, saya bisa nyanyi. Udah boleh? Udah. Oke, sorry. Kenapa? Tapi kalau ngomongin coklat emang banyak banget lagu-lagu nasional yang di cover sama dia kan? Iya, kan ada pada negeri. Kan dia bikin album ini, sempat bikin album kompilasi lagu wajib. Bener. Sama satu band juga yang gue pribadi juga sangat amat antusias ketika mereka memutuskan kembali ya, regroup ya. Serius X Candil. Walaupun embel-embelnya sekarang masih Serius X Candil. Kemarin kan mereka main di festival tuh. Dan itu pecah banget. Tapi setahu gue abis main di festival itu gue gak pernah denger dia main lagi di mana. Mungkin permintaan. Pakai formasi itu. Kayaknya itu special request aja. Iya, kayak special occasion. Mungkin secandil sebenarnya mau tapi ya pasti kan waktunya juga harus ada juga kan buat Candil. Iya kan semua tergantung waktu. Betul. Oke. Itu serius ya? Serius. TBK serius, coklat, terus yang juga lagi anget tiket. Nah, ini kalau ngomongin tiket, formasi awalnya kan Aki Singgi, Brian Silon Seven, drummernya dulu ya, mantan Silon Seven. Kemudian ada Arden Wibowo, Opet Alatas. Iya. Aduh. Bukan. Sama apa namanya? Sama lagunya apa tiket? Hah? Hanya kamu yang bisa membuat gua kemarin nonton di tergila-gila. Gue nonton di Sondrenalin, terbaik mal. Gue nonton di, kalau nggak salah No Playing dia main dah. Main, ya kan? No Playing main. NPF. Iya. Kan gue manggung juga tuh. Oh, Kamal manggung ternyata di sana. Kalau ada yang mau nanggap Nunung CS bisa langsung hubungin Dido. Dado. Dido sama Vido Dido. Dido. Iya lagi. Tapi kalau ngomongin soal tiket ini menarik banget karena Aki dikenal sebagai vokalisnya Alexa. Ya. Punya suara yang khas, dia aktor juga. Lagi agak-agak hiatus juga tuh Alexa. Bener. Lagi nggak tahu kayak lagi sibuk masing-masing. Iya, karena Aki sempat bikin band lagi Pak, habis Alexa. Sama bininya. Main di kafe-kafe gitu kan. Iya, cover lagu gitu. Seru sih, seru. Kemudian Brian karena setelah dari Silon Seven dia langsung gabung ke Tiket lagi. Akhirnya Tiket hidup lagi, formasi awal dan sebenarnya kalau ngomongin tiket formasi awal tuh menurut gue keren banget sih karena rocknya dapet. Tapi lagu yang gue tahu itu doang. Hanya kamu yang bisa. Iya. Ada satu lagu mal, biarkan saja cinta nggak gitu Bahlul. Biar cinta itu menyatukan kita. Itu pas lirik mau habisnya. Ini ada sebelumnya. Biarkan saja cinta menyatukan kita. Ini ada judulnya Abadilah. Abadilah enak. Tentang Fauji kan ini? Hah? Fauji Abadilah. Bukan dong. Abadilah ini tentang Noah. Tak ada yang abadilah. Kok jadi gak enak ya? Karena kebanyakan suku kata. Tahu buatku berarti juga. Ya tapi congrats buat Tiket yang akhirnya comeback dengan mudah-mudahan awet dan makin kece ya untuk musikalitas dan lain-lain. Jadi gue tuh kalau ke festival akhirnya kalau misalnya line up-nya ada band-band lama yang gue tahu, gue pasti penasaran juga. Iya. Karena udah lama nggak ngeliat kan kita gitu. Tapi ada satu band juga yang lagi reunian dan mendapatkan antusiasme yang luar biasa juga, terutama buat generasi 90-an ya. Wah, ini gue zaman SD lihat mereka di TV. Yang masih inget dengan lagu apa lagunya? Johnny si Playboy. Goblok. Gue mau kesini. Oh. Kasih tahu dong. Apa judulnya Mal? Superfan. Itu dia. Bondan banget ya. Pep. Tongnet. Tapi memang ini bukan Funky Kopral yang reunian, namun personilnya iya membuat band baru. Namanya Half Mass. Jadi ini adalah band baru, tapi isinya ex-Funkpop semua. Ini personil resmi ya, personil asli. Personil asli, tapi bukan personil awal ya. Karena Iman masuk belakangan. Bener. Jadi Iman Jerok ya. Iman Jerok. Jadi isinya Onci Ungu. Bondan sudah pasti. Prakoso. Terus ada Angga Mulia itu, vokalisnya zaman dulu. Robi Wibowo. Beneran Robi? Iya. Nyambungin gua lu. Anjing. Beneran. Nah, ini kita tanya Onci lah. Oh iya bener. Iya kan, Robi Wibowo. Nah ini baru personil-personilnya. Jadi orang-orang kira, wah ini Funkpop reunian nih. Enggak, bukan. Tahu dari mana lu? Lah emang bukan Funkpop.
Adanya Funky Kotral. Giangkot. Mak itu yang membuat orang-orang penasaran Pak, karena kan mereka udah rilis single nih. Ya. Udah satu terakhir bulan lalu ya? 2 bulan Maret. Bulan Maret rilis single pertamanya nama Half Mad gitu kan. Terus beberapa hari yang lalu juga rilis single terbarunya, jadi baru ada 2 lagu. Tapi informasi masih dikit banget. Oh. Jadi kita nggak tahu ini Half Mad apaan nih, beneran Funkop reunian kah? Ya. Karena musiknya beda jauh. Ya. Karena itulah abis yang satu ini kita pengen langsung ngobrol sama personilnya Half Mad. Yaitu Roman Ungu. Karena kan dia sahabatnya Onci pasti, dia tahu lah. Bener. Kita mau ngomong sama Onci. Oke. Onci Ungu tapi Half Mad. Sudah ada Bapak Onci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Onci, sehat alhamdulillah. Bapak Onci gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mantap. Sehat juga dong. Sehat. Gua pertama kali ngeliat Half Mad, terus gue ngeliat muka lo lagi sama temen-temen lama lo, tuh gue bangga lo. Skill yang gue ajarin masih lo pakai sampai sekarang. Sorry gimana? Ada apa ya? Gimana? Anda kan cuma megang kecerekan masalahnya kalau ngeband. Bapak ini megang gitar. Perasaan skill yang gue pelajari dari dulu cuma modus deh. Salah mencari guru Anda ya. Saya sering gagal itu. Onci kemarin Senin dia ngajakin gue ke itu kota. Parah banget ya. Gue pengen ngajak dia ngeliat artefak. Ci. Pertama-tama congrats buat Half Mad. Gue pribadi sebagai penggemar Funkop zaman dulu ngelihat ini band walaupun jauh dari Funkop ya, tapi band bagus ini mah. Bener. Musiknya asik banget sekali, tapi baru dikit kan. Kita belum tahu akan seperti apa nantinya. Ini yang jadi penasaran gue adalah ini yang ngumpulin anak-anak siapa sih sebenarnya? Inisiatornya siapa Half Mad? Sebenarnya kayak tadi lu bilang ini asal muasalnya ceritanya ini udah jauh banget nih dari sebelum pandemi kalau nggak salah. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu kali ya. Obrolan ini kita pengen ada reunian, cuman berbagai pertimbangan akhirnya keluar karena memang satu Funky Kotral sendiri masih aktif pada saat itu. Kita bingung nih mau bikin konsep reuni seperti apa karena Funky Kotral masih aktif dan kita tidak bisa nggak mau juga untuk sampai tabrak-tabrakan gitu loh. Sampai nggak jelas gitu. Jadi saling bunuh kan nggak asik juga gitu ya. Betul, itu kasarnya. Terus akhirnya ya udah dari hasil banyak pertimbangan kita obrol-obrol. Kita pun nggak pengennya memiliki grup yang serius lah, jadi akhirnya salah satunya kita bikin nama bandnya sebagai Half Mad, terus kita keluarin juga single. Jadi memang ini tidak ada sangkut pautnya dengan Funky Kotral pada zaman dahulu. Oke. Paham. Walaupun begitu ngeliat orang-orangnya dan kalau lo lihat komentar di kolom YouTube channel lo kan juga isinya fanbase-nya Funkop tuh semuanya, nggak masalah amat sebenarnya buat lo pribadi ya. Nggak masalah sih, karena memang sebenarnya yang membuat kita berkumpul kembali salah satunya adalah ada beberapa orang yang mensupport itu, yang bilang ayo dong Funkop dong reuni lagi, dan itu jadi trigger kita buat bikin Half Mad ini ujungnya Half Mad. Sorry, berarti sekarang yang lagi existing ini Funkop tuh masih ada? Funkop itu sama sekali belum dibubarkan, masih ada. Robi drummernya Half Mad sendiri masih mengusung nama Robi Funky Kotral gitu. Waktu 4 tahun lalu itu lo nggak mau akhirnya reuni Funkop karena Funkopnya masih jalan, itu Funkop jalan lagi sama siapa aja? Itu ada beberapa personil, waktu itu ada kalau nggak salah lengkap tuh pokoknya. Sebagai bass, Robi yang personil masih dari awal, Robi masih original. Si Anggara Mulia masih juga? Enggak. Udah berhenti. Oh iya, pokoknya personil masih lengkap, cuman udah nama-nama yang lain sebenarnya. Betul. Gitu. Tapi buat lo sendiri, Ci, ini kan pasti kan masing-masing personel punya kesibukan sendiri-sendiri ya, dalam artian kayak mungkin ada yang ngeband kayak lo masih aktif juga band lo gitu. Nah, pada saat akhirnya nih kita bikin Half Mad, dan kenapa lo pribadi tuh kayak gue mau nih join di sini. Alasan lo apa sih, Ci, sebenarnya? Pertimbangannya? Pertama-tama emang karena satu gue suka musik ya, gue cinta musik ya. Gue seneng sama musik. Kedua ini teman-teman lama gue, sahabat-sahabat lama gue, dan gue berawal karir juga dari Funky Kotral gitu untuk mengenal musik. Dan ada rasa nostalgia, rindu. Nah itu kangen sih trigger utamanya kalau buat gue. Buat gue pribadi itu rasanya. Terus di dalam Funkop sendiri memang sesuatu yang berbeda dari yang pernah gue bukan Funkop ya, Half Mad maksudnya, Half Mad. Hal yang berbeda yang pernah gue rasain di sebelumnya gitu.
Ya maksudnya kayak lo bosen main rhythm ya? Hah? Jujur ya? Tapi enggak gitu juga sih. Iya. Nggak, itu saya cuma asal jeplak aja, jangan dianggap ya. Tapi Ci, ini kan 20 tahun lah ya, udah lama gitu, maksudnya nggak bersama gitu, dalam artian masing-masing di jalurnya sendiri. Sibuk masing-masing, gitu, proyek iya kan? masing-masing. Ini kan pasti pada saat pertama kali ketemu nih, ada awkward pasti ada dong, ya kan? Iya, betul. Nah, itu Tapi gimana Ci, cara cairinnya Ci? Agak penasaran sebenarnya. Ya harus sering ketemu sih, harus sering ketemu. Awal-awalnya kita karena terbatas oleh pandemi sih waktu itu, jadi kita Oh iya sih, pas banget soal waktunya ya. Iya. Zoom meeting terus gitu, terus ya itulah terus sering telepon, ya lebih pendekatan macam sahabat aja zaman dulu. Terus sekarang ini lebih sering lagi ketemu, lebih sering lagi latihan. Jadi udah cair lah suasananya. Mantap. Yap. Tapi kan kalau dari segi musik gitu ya, sekarang kalau gue dengerin yang Wait and See aja, itu berasa banget masing-masing personil tuh ngasih sense masing-masing tuh. Ada beberapa part yang kayak gue dengerin, ini Bondan banget nih, ini Iman banget nih, ini Onci banget nih, gitu-gitu loh. Ketika lo mau ngusung si konsep half mat ini, akhirnya yang lo mau bikin tuh apa sih? Apa tentang keseimbangan dari semua personil aja lo bebasin gitu-gitu aja, atau ada orang yang akhirnya ngasih konsep atau gimana sih? Yang pasti ini Half Mat ini diproduserin untuk lagu pertama itu dan kedua ya, diproduserin oleh Bondan. Beliau juga yang nulis liriknya. Oke. Jadi lagu itu di awal memang sudah ada pakemnya, udah jelas gitu lagunya. Jadi gue tinggal memberikan sentuhan yang menurut gue ini bisa dilebihin di sini nih ya. Yep. Itu jadi pekerjaan gue sebagai gitaris di lagu pertama dan kedua ini bisa dibilang cukup mudah, sulit mudah sih. Karena emang susah juga ngisinya gitu loh. Iya, paham. Iya, kalau dari ada challenge-nya untuk situ. Iya, kalau dari lagu tuh banyak yang komen di YouTube juga, ini lagunya Bondan banget dah, lagunya Bondan banget. Emang berarti karena ini lagu udah ada sebelumnya berarti gitu ya? Iya, karena memang produsernya dia. Oke. Dan yang nulis lagu juga di lagu pertama dan kedua ini dia juga. Oke. Dan karena sampai sekarang pun sebenarnya masih banyak yang belum bisa kita kulik dari Half Mat karena emang belum banyak press release ya, kurang lebih gitu. Tapi katanya yang gue dengar kan lagi ngejar rilis single terus nih, sebanyak-banyaknya. Betul. Berarti kalau tahun ini targetnya sendiri sampai kapan? Sampai berapa single gitu maksudnya? Tahun ini aja? Tahun ini kita sih ngejar, semoga ya dalam waktu deket ya kita bisa ngejar album sih, karena memang lagunya lagi terkumpul terus. Dan gue juga baru balik dari ruang semedi juga untuk Half Mat ini gitu. Wah gila. Berarti rencananya insya Allah tahun ini album ya? Insya Allah, doakan album. Amin. Kita incar sekitar 7 atau 10, mungkin mini album, mungkin full album juga. Oke. Kita belum tahu. Ci, berarti Half Mat ini independen ya? Independen. Keren, the best. Luar biasa. Terbaik. Dan terbaik, ini anak indie. Skena nih. Dan Pop Newser ini FYI ya, pas kita hubungin Onci, dia baru kelar manggung sama Ungu. Oh iya? Iya. Jadi ini pertanyaan pamungkas juga. Ya maksud gue lo kan habis manggung kemarin kan. Oke. Ini pertanyaan pamungkas juga. Ini udah banyak orang yang kesengsem nih sama Half Mat gitu kan. Lu kan sibuk sama band lu yang itu kan. Semuanya sibuk juga sih. Iya, gue tahu. Gue tahu. Kegiatan. Tapi semangat lo pada nih, terutama lo deh yang sekarang lagi ngobrol sama gue. Ini akan permanenkah atau cuman selentingan doang atau alter ego doang apa gimana? Semangatnya kalau yang lo lihat sendiri dari teman-teman lo. Insya Allah lah, dengan begitu kita bikin official YouTube-nya sendiri, terus ada lagu yang kita bikin dengan karya original, terus itu udah menandakan keseriusan kita sih. Yap. Mohon doanya aja, mohon doa dan sangat lama didoakan Pak. Karena banyak yang melakukan ini sebenarnya. Satu personil punya beberapa band, tinggal atur jadwal aja. Itu nggak apa-apa banget kok. Tapi biasanya itu bisa dilakukan kalau personil-personil yang lain itu pengertian. Lo udah izin sama Roman belum? Lo melakukan ini? Roman bilang apa lo punya proyek ini?
Roman tuh udah pasrah sama segalanya semenjak sih udah kampanye di situ, jadi dia udah pasrah semuanya. Tenang aja. Tapi Ci, ada apa sih sama Roman? Enggak ada. Semua orang tuh ada apa-apa sama Roman. Lo bilang sama dia. Oji, kalau misalnya ada yang mau nanggep lagi. Kalau yang mau ngajak main half map, manajernya siapa sih, Ci? Nanti akan kita sebarluaskan itu. Oke. Itu salah satu informasi yang masih di hold, Pak. Masih di hold. Masih banyak banget yang harus di hold karena masih banyak yang harus dipersiapkan kata Oji. Pokoknya buat Oji dan kawan-kawan Halfmet lancar semuanya persiapan album ya. Amin. Makasih banyak. By the way itu Iman tuh kakak kelas gua di SMP. SMP. Iya, anak Ranggan kan dia. Penting sekali dia anak Ranggan. Berapa tahun sama lu? Apa? Oh beda jauh tapi ya. Beda jauh ya. Aduh. Ci, tapi serius Ci, gue nanya terakhir mungkin anak-anak ungu gimana? Lo ngelihat lo punya ini gitu maksud gue, ada support atau ada komen apa gitu? Lo pernah ngobrol mungkin? Nggak ada? Oh mereka sangat amat support, sangat amat terbaik, terbuka makan gitu, dan punya kesibukan masing-masing juga kan? Iya ya. Jadi iya, pasti kan juga sibuk dengan perpolitikannya, Mas Fahmi juga sibuk dengan LMKM-nya, Mas Roman sibuk dengan bisunya, Mas Enda udah itulah dia, anaknya udah. Iya. Naura ya. Sama kan Enda kan lagi ngejar jadi konten kreator ya, jadi kita lepasin aja deh. Kalau Enda mah. Ya masing-masing kita harus saling support lah. Benar. Iya. Benar. Mantap Pak kalau begitu berarti ini positif banget. Insya Allah emang panjang umurnya Halfmet dan sangat amat ditunggu. Single-single berikutnya karena kita masih baru bayang-bayang doang nih. Single keduanya baru rilis 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Si My Infernality itu. Iya betul. Iya kan? My Infernality baru rilis 2 hari yang lalu. Insya Allah video klipnya akan dalam waktu dekat. Terbaik. Oke, siap. Baiklah kalau begitu. Mas Onci, banyak banget festival nih. Siap. Ada main di festival nggak? Belum, masih kita tahan dulu sampai. Tapi yang ngajakin udah kan? Siap. Yang ngajak udah banyak dong pasti. Alhamdulillah ada yang tercantol, ada yang nyantol juga. Iya, cuman belum kita open banget untuk itu. Oke. Ya udah. Mungkin lu udah open untuk Capres 2024 ada nggak? Nggak usah. Itu nggak ada ya? Nge-ban aja udah. Nge-ban aja. Udah nge-ban aja ya. Gua udah open sih. Nggak usah. Please. Ini channel musik aja. Maaf saya bercanda. Jadi ditantangin gua kurang ajar. Ci, makasih banyak ya Ci. Sama-sama Mal. Terima kasih banyak Mas Onci. Sehat-sehat. Ya, Boy. Sehat-sehat, sukses selalu. Salam buat teman-teman Halfmet yang lain. The best lah pokoknya. Siap, thank you Mal. Oke. Terima kasih banyak. Itu dia tadi ya, pemirsa, karena belum banyak juga yang bisa kita kulik sebenarnya. Alhamdulillah kita bisa ngomongin Onci. Jadi emang masih banyak yang di hold. Tapi mau rilis single dulu gitu. Tapi kalau ngomongin soal band ini ya salah satu penantang baru ya, dalam artian kayak semuanya punya skill yang mumpuni dan namanya besar-besar. Iya. Iya kan? Ini kayak gue agak kangen sih sama band bagus ya, maksud gue. Emang soal ini gak ada yang bagus? Bukan, maksudnya band yang baru kayak begini gitu. Kayak apa? Kayak Mini tuh yang kayak apa? Punya banyak orang jago di dalamnya. Oh, bener. Gue setuju kalau itu. Iya. Biasanya kan, mohon maaf nih ya, semuanya bagus-bagus gitu. Bener dong. Gak ada yang sebenarnya omongan kita gak ada yang salah ini. Iya. Tapi kalau ngomongin soal ini kan emang hampir semua personilnya tuh jago-jago gitu, punya skill yang punya sense masing-masing gitu. Iya. Musik sekolah lah ya. Iya benar. Ya kurang gitu. lebih. Nggak ngasal doang gitu. Pokoknya kece lah. Ya udah, mudah-mudahan lebih banyak lagi yang reuni untuk tahun ini. Benar. Yang tadinya berantem akur lagi. Iya, betul sekali, dan semoga banyak banget kesempatan-kesempatan baru untuk teman-teman yang belum pernah nonton band-band masa lalu ya, kayak band 90-an yang akhirnya reuni lagi. Benar. Bisa ditonton, mungkin band luar negeri atau band lokal di festival-festival kan lumayan banyak ya. Benar. Gue sih berharap banget Iwan Fals nih reuni lagi. Suami ya? Enggak, Iwan sama Fals bukan 2 orang itu. Lu Paul terus ini coba gue giniin. Suami asik sih kalau Suami the best gitu. itu. Sama selain formasi awal. Ya boleh. Gile. Oke. Itu belum pernah ya? Belum pernah, Satu panggung gitu. Sekarang kan lagi kayak Dewa ngumpulin semuanya tuh. Belum pernah. Kalau sekarang lagi tour album 7 gitu. Ya mudah-mudahan lah. Ya sama di upstairs formasi awal Benny terus Alfi.
gitu. Rumah sakit Adri Lemas. Sebenarnya kalau mau BM kita mah banyak banget ya? Banyak, tapi kan nggak mungkin nurutin kita ya, karena kita tidak punya uang. Dari mana uangnya? Nggak mungkin gitu. Kita doain aja band-band favorit lo, pop newser yang sampai sekarang belum bisa reuni karena satu dan lain hal, diberikan hidayah. Amin. Dan diberikan IO yang tepat. Ya. Betul sekali, jangan sampai udah mau reuni tiba-tiba eventnya cancel. Oh iya benar. Sama jangan sampai juga pas udah niat mau reuni, begitu ditawar sama IO-nya, aduh kurang harganya. Iya, kalau pakai IO motivasi reuninya jadi kurang. Kalau pakai IO Gana aja lah ya, Sounds Project mantep karena temen. Yaudah, sampai ketemu di episode Pop News berikutnya ya. Saya Kamal pamit.